Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat mol, ya, atau kita sebut juga komposti. Jadi komposti ini adalah kita akan memperbanyak mikroba atau mikroorganisme yang kita dapatkan dari tanah-tanah yang subur, atau bisa juga dari kompos, atau bisa juga dari tanah-tanah yang ada serasah daun, ya, atau bisa juga dari tanah rumpun bambu. Nah, sekarang di belakang saya ada teman-teman magang, ya, menunjukkan bagaimana cara membuat komposti, ya. Jadi bahannya sangat mudah. Komposti ini teman-teman bisa mencari tanah yang sangat subur, ya. Coba diambil, dilihat tanahnya, ya. Jadi nah ini contohnya, ini tanah yang subur, ya, banyak mikroba, mikroorganisme di sini, dan ini sangat bagus untuk dipakai sebagai sumber mikroba untuk membuat mol, ya, mikroorganisme lokal, ya. Yang dalam hal ini pendekatannya adalah menggunakan komposti, ya. Jadi kenapa komposti ini dibuat seperti teh? Jadi nanti si tanah-tanah ini dimasukkan ke dalam kantung, ya, kantung seperti teh, ya, yang nanti akan dicelup, ya, yang akan dicelup ke dalam air, ya. Dan ini harus ada itunya, ada tongkatnya. Coba nanti cari tongkat, dan seperti ini, ya. Nah, seperti ini yang sudah dicelup. Nanti selanjutnya adalah kita akan menambahkan molase. Boleh tambahkan molase. Nah, jadi molase ini secukupnya, ya, kurang lebih ini untuk 25 liter bisa kurang lebih sekitar 150 ml molase, ya, molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu bisa menggunakan gula merah. Jadi ini fungsinya adalah untuk makanan dari mikroba, ya. Nah, cukup, ya. Jadi ini nanti diaduk, ya, diaduk agar tercampur molase dan airnya, ya. Nah, diaduk. Nah, dan selanjutnya kita bawa ke sana, ya. Kita akan menggunakan aerator, ya. Jadi ini prosesnya aerob, ya. Kita akan memberikan oksigen ke larutan ini, ya. Boleh dibawa ke sana. Ya, boleh di sini, ya, di sebelah sini. Nah, jadi ini adalah aerator yang berfungsi untuk nanti memberikan oksigen, ya, ke dalam air yang ada di sini yang sudah terdapat mikroba, dan juga tadi sumber makanannya itu gula. Jadi kita akan memperbanyak mikroba yang ada di dalam larutan ini, ya, dengan cara aerob, ya, dengan memberikan oksigen. Nanti boleh diremas-remas dulu itunya, tanahnya. Nah, agar keluar sari-sari dari tanahnya, ya, cukup. Oke, lalu selanjutnya masukkan, ya. Nah, dinyalakan, ya. Jadi ini caranya sangat mudah, sehingga kita memberikan oksigen, ya, ke dalam sini. Akan ada gelembung-gelembung yang akan memberikan oksigen ke dalam larutan ini, sehingga mikroba-mikrobanya akan aktif. Cukup 1 kali 24 jam. Jadi besoknya ini bisa langsung diaplikasikan, ya. Jadi misalnya kita membuat pagi-pagi, besok pagi sudah bisa diaplikasikan, ya. Jadi ini di air asdiam untuk memperbanyak mikrobanya. Dan nanti setelah siap digunakan, ini bisa digunakan dengan cara dicairkan dengan perbandingan 1:10, ya. Jadi 1 liter komposti ini untuk 10 liter air, atau 1:20. 1 liter komposti ini untuk 20 liter air, dan ini bisa disiramkan ke bedengan yang berfungsi untuk menambahkan mikroba ke dalam tanah, ya. Lakukan proses mineralisasi atau merombak bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah untuk bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu untuk
cara membuat komposti ya ini sangat mudah digunakan. Bahannya tadi cukup ada molase, terus juga ada tanah ya, tanah yang subur ataupun kompos, ataupun tanah rumput bambu, ataupun tanah serasah daun ya. Ataupun bahkan hanya jika ada tepung ikan, kita bisa tambahkan tepung ikan sebagai sumber asam amino di sana ya. Ataupun jika ada tepung rumput laut, kita bisa tambahkan tepung rumput laut. Ataupun kalau memang hanya dua bahan tersebut tidak masalah ya. Jadi ini berfungsi untuk menggemburkan tanah, menghidupkan tanah, sehingga tanah di dalam tanah akan ada kehidupan yang membantu dalam proses siklus hara ya yang ada di dalam tanah, dan juga ekosistem yang ada dalam tanah. Jadi cukup sekian tahapan pembuatan komposting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.